Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat dan guru-guru saya yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk sedikit membahas tentang hukum bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kacamata syariah, bisnis itu hanya ada satu. Nggak ada yang konvensional, nggak ada yang syariah. Cuma satu. Apa itu? Bisnis ala Rasul. Yang membedakan itu kita. Rasul cuma membedakan satu. Mana yang sesuai dengan syariah, ya itulah bisnis Islam. Selain itu berarti apa? Ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Allah mengatakan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Artinya apapun yang kita lakukan tidak boleh terlepas dari koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kita bekerja apapun bentuknya, semuanya dalam konteks ibadah. Kalau ini kita ingat, insya Allah kita akan selamat. Apapun bentuknya adalah ibadah. Berdagang ibadah, bekerja semuanya ibadah. Makanya kita berdagang harus menyentuh kepada dagangan Rasul. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa kalau begitu, apa dong bisnis-bisnis yang bisa kita jalankan? Nah, ini yang penting buat kita. Perlu kita lihat bahwa dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia ya pernah mengeluarkan fatwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa fatwa adalah pemersatu, ya, menyatukan perbedaan di antara pendapat-pendapat di masyarakat yang wajib kita patuhi. Yang pertama adalah fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2001. Dikatakan bahwa bisnis-bisnis yang bertentangan dengan syariah itu antara lain adalah lembaga keuangan konvensional ribawi. Dan dipertegas lagi oleh fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Dalam fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 ini secara tegas mengatakan bahwa sistem pembungaan uang yang dilakukan oleh bank sekarang itu sudah memenuhi syarat sebagai riba yang terjadi pada zaman Rasul, terutama riba nasiah. Makanya umat Islam, kata MUI, kata Ulama, dilarang bermuamalah dengan lembaga yang menggunakan prinsip bunga. Apa itu? Ya lembaga keuangan syariah itu apa? Lembaga keuangan konvensional itu apa itu? Ya bank konvensional, koperasi konvensional, pasar modal konvensional, semua tidak boleh. Dan sekarang memang sudah faktanya tersedia yang syariahnya, kan sudah ada yang syariahnya. Bank sudah ada yang syariahnya, pasar modal sudah tersedia syariahnya, kemudian apalagi koperasi juga sudah tersedia syariah. Kenapa? Karena yang
konvensional tersebut sudah memenuhi kriteria riba menurut riba yang dituliskan pada zaman Rasul. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kata Rasul, riba itu terdiri dari 73 pintu. Di mana dosa yang paling kecilnya adalah sama dengan seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Bahkan 1 dirham riba itu 1 dirham. 1 dirham itu sekitar berapa sekarang ya? 70 ribuan ya, 70 ribuan. 1 dirham riba itu dosa itu setara dengan 36 kali berzina. Jadi kalau misalkan kita mendengar atau kita selalu menjauhi sifat-sifatnya zina, tapi riba tidak pernah kita kita perhatikan. Padahal dosanya lebih besar. 1 dirham itu 70 ribu. 70 ribu, kita menggunakan riba 70 ribu. Katakanlah bunga 70 ribu, sama dengan 36 kali berzina. Gimana kalau 700 ribu gitu? Berarti 360 kali berzina dosanya. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah tegas ya. Ini yang paling ironis lagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa cek nanti di rumah sendiri ya. Cari web OJK, www.ojk.go.id. Di sana itu secara tegas dikatakan bahwa, saya bacakan ya, isi dari web OJK itu. Web OJK itu mengatakan seperti ini. Abu Zahrah, Abu A'la Al-Maududi, Abdullah Al-Arabi dan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah dan dilarang oleh Islam. Ini dalam web OJK, bukan dalam hadis ya. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Ini kalimat dalam web OJK, silakan dicek nanti. www.ojk.go.id. Masih sambungan kalimat yang sama. Bahkan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Ini adanya bukan di hadis, bukan di fatwa, tapi di mana? Di OJK. Karena sering mengatakan seperti ini, kan sama aja Pak. Bank konven dengan bank syariah kan sama aja, OJK juga. Enggak, ternyata kan OJK mengatakan seperti itu. Anda orang Islam gunakanlah bank syariah, jangan gunakan bank konvensional. Nah, gimana kalau seandainya Pak saya akan kerja di perusahaan, sementara harus pakai bank konvensional, caranya gimana? Itu sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Mungkin Bapak ada yang pegawai negeri, TNI, Polri, diatur. Itu ada dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2016. Secara tegas mengatakan bahwa pengajuan SPM gaji lebih dari 1 bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Jadi nggak ada lagi alasan sebenarnya kan, kita bisa meminta. Bahkan PNS, TNI, Polri pun bisa meminta karena sudah ada peraturan Menteri Keuangannya. Artinya apa di sini? Pemerintah tuh sudah menyediakan semua instrumennya, tinggal kitanya sebenarnya sekarang kan. Pemerintah menyediakan semua. Mulai dari fatwanya sampai kepada peraturan disiapkan semuanya. Umat Islam itu dilayani dalam beribadah. Tinggal kita yang menerapkannya. Mau nggak kita? Jadi jangan sampai nanti disalahkan, oh di kita kan mana bisa Indonesia. Tidak, sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan sampai kepada peraturan Menteri Keuangan pun disediakan untuk itu. Untuk melindungi umat Islam beribadah. Karena umat Islam dilarang bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional, maka disediakan bank syariah dan ada aturannya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa saya tidak bisa Pak, saya terpaksa Pak. Nah, kalau seandainya kita bekerja di perusahaan, kemudian terpaksa kita menggunakan bank konvensional, coba sampaikan dulu. Saya transfer ke bank syariah boleh nggak? Kalau nggak boleh ya silakan, nggak apa. Nanti kita buka bank syariah, begitu uangnya masuk, pindahkan ke bank syariah. Karena bermuamalah dengan bank konvensional sudah tidak bisa ditawar lagi, hukumnya adalah haram ternyata kan, menurut fatwa Majelis Ulama. Nah, ini fatwa ini kan pemersatu ya, perbedaan pendapat. Pada saat MUI melakukan fatwa ini tahun 2004 tuh bukan 1-2 yang berkumpul tuh, 300 orang konon
yang berkumpul sampai fatwa itu keluar gitu ya. Tidak mudah mengubah fatwa. Artinya apa? Semua instrumen, semua fasilitas, semua tempat-tempat, semua keinginan kita beribadah umat Islam ini disediakan pemerintah semua sebenarnya. Jadi tidak ada istilah saya terpaksa, tidak ada. Nah, mungkin dalam kondisi tertentu mungkin bisa terjadi. Contoh, kita nyekolahkan anak di luar negeri, misalnya di Jepang, di Korea misalkan, mungkin nggak punya bank syariah di sana. Nah, itu mungkin boleh. Ya. Aslinya apa? Kondisi daruratnya terpenuhi. Tapi lihat juga jangan semuanya darurat. Misalkan kita akan membuka kartu kredit misalkan karena supaya beli tiket lebih murah, itu nggak darurat namanya. Kenapa? Karena menurut mazhab imam 4 mazhab yang disebut dengan kondisi darurat itu apa? Menurut Hambali yang disebut dengan darurat itu adalah pertama, dikhawatirkan dia akan kehilangan jiwa atau anggota badan. Itu boleh disebut dengan darurat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, apa disebut darurat? Kekhawatiran akan mengalami kematian. Itu boleh darurat. Menurut mazhab Syafi'i yang kita gunakan di masjid ini kan, dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa. Itu boleh kita dikatakan darurat. Misal kita bawa uang kemana misalkan ke Tanjung Pinang misalnya. Tanjung Pinang udah ada bank syariah apa? Kayaknya udah ada pasti. Anggaplah nggak apa, Tanjung Pinang. Kita bawa uang misalkan 500 juta. Kalau kita tenteng di pesawat kan berbahaya. Sementara di sana tidak ada bank syariah. Boleh kita buka bank konvensional di sini untuk diambil di sana. Itu bisa dikatakan sebagai kondisi darurat. Gitu. Tapi kalau hanya untuk kemudahan tidak bisa kita katakan darurat. Gitu. Nah, contoh lagi. Sekarang ini marak seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dibuka rekening di bank konvensional tapi nggak pakai bunga. Apakah itu boleh juga? Apakah itu termasuk riba juga? Perhatikan. Yang riba itu bukan hanya bunganya sebenarnya, tapi akad juga riba gitu ya. Akad juga riba. Karena kita berakad dengan bank yang menggunakan sistem bunga kan. Tadi yang katakan Abu Zahra tadi dalam web OJK tadi. Bukan hanya bunganya yang riba, tapi akadnya juga riba. Gimana kalau misalkan kita terpaksa menggunakan lembaga keuangan konvensional? Nah, di sini ulama sepakat. Bukan tidak diambil bunganya, tapi justru diambil bunganya justru. Kenapa diambil bunganya? Kalau seandainya bunganya nggak kita ambil, itu bunga digunakan lagi untuk kegiatan riba lagi. Artinya apa? Kita sebagai donatur kegiatan riba akhirnya gitu kan. Jadi kalau kita terpaksa dalam kondisi tertentu menggunakan bank konvensional dan ada bunganya, ambil bunganya, sumbangkan untuk fasilitas umum. Seperti bangun jembatan, bangun jalan, bangun portal, pos kambing misalkan. Digunakan oleh masyarakat umum. Bukan nggak diambil. Nah karena sekarang lagi tren apa? Kita juga punya kok lembaga tabungan tanpa bunga. Salah, tidak bisa gitu. Kalau selama kita menggunakan lembaga keuangan konvensional, tetap sifatnya kita berakad dengan akad riba. Gitu. Jadi barangkali tidak sampai 29,9 menit. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita pahami. Tentu dalam koridor saya sebagai ikut mensosialisasikan fatwa-fatwa yang ada di MUI ini. Tadi dua, yang pertama adalah fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2001 yang mengatakan bahwa bisnis-bisnis yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah satu diantaranya adalah lembaga keuangan konvensional atau ribawi. Dan dalam fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 secara tegas mengatakan bahwa sistem bunga yang ada pada saat ini sudah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasul, dan riba hukumnya haram, sudah tegas kan. Apa itu? Yaitu terjadi pada lembaga keuangan konvensional, pasar modal, koperasi, dan semua yang bersifat konvensional yang bersifat bunga itu termasuk ke dalam hukumnya riba, dan umat Islam dilarang bermuamalah dengan yang sejenis itu. Yang syariah sekarang sudah tersedia, di mana sudah tersedia. Dulu ya, dulu kan jarang bank syariah, sekarang tidak. Hampir di semua tempat itu sudah ada bank syariah sekarang. Jadi jangan khawatir. Jadi
cara kita atau kita menggunakan cara kita atau kita beribadah itu sekarang sudah terjaga dengan baik, untuk berdagang, bermuamalah sudah tersedia dalam bank syariah. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Yang kurang sempurna bisa disempurnakan oleh guru-guru saya, rekan-rekan sejawat saya gitu ya. Yang salah mungkin dari saya sendiri, kalau yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dukung terus dakwah digital ini, sebarkan, dan jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.